Gue sadar benar apa yang terjadi sama hidup gue itu adalah sebuah rancangan dari kemurahan Tuhan kepada gue. Exactly. Itu satu. Itu dua hal. Terus yang ketiga adalah gue hadir di dunia ini ada tujuan yang Tuhan sudah siapkan. Cepat. Oleh karena itu, gue tidak boleh hanya mengandalkan pikiran gue. Gue harus membawa Tuhan berjalan bersama dengan gue. Supaya gue tahu kemana gue harus pergi. Yes. Karena sepinter-pinternya gue, tetap dia lebih tahu. Yes, pasti. Karena dia yang kasih gue pikiran. Kapanpun dia ingin merubah pemikiran gue, itu seperti jentikan jari betul. mungkin. Sepakat. Implementasi aktualisasinya. Agama adalah jembatan pengetahuan mengenal Tuhan. Yes. Tapi ibadah adalah jembatan kita secara perilaku untuk mengenal hadiratnya. Itu yang membuat jadi perbedaan. Karena banyak kan orang beragama, tapi dia tidak beribadah. Ibadah itu apa? Ibadah adalah bentuk dari usaha kita untuk dekat kepada Dia. Dan pintu masuknya itu kejujuran. Exactly. Karena kalau tidak ada kejujuran, maka kita tidak akan bisa mengenalnya. Karena kita itu mau bohong apa sama dia? Betul. Dia tahu. Nggak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Okay. Gitu. Jadi akhirnya di situ banyak hal yang gue sampaikan berbuahlah dia. Berbuahlah banyak hal yang positif dalam hidup gue sampai sekarang. Tapi berarti titik baliknya sana, pernah nggak sih sebelum itu terpikir mau ngapain gitu? Pernah. Nah sekarang, setelah sekarang apa sih seorang Denny itu yang seperti apa sih ke depan? Apa mengalir saja atau seperti apa? Terserah aja saya mah. Apa yang bisa saya kerjakan hari ini saya kerjakan. Artinya sudah ada gambaran tujuan hidup gue udah ini, sudah pasti? Nggak ada kepastian lagi dalam semenjak itu gue nggak punya kepastian bahwa hari ini dan hari esok tidak ada kepastian. Yang bisa lo lakukan adalah hiduplah untuk hari esok dan perjuangkanlah lewat hari ini. Nikmati prosesnya, syukuri hal yang paling sederhana, karena itu yang akan menjaga lo tetap waras. Terus jangan lupa untuk berterima kasih. Kepada Tuhan tentunya. Satu, pada Tuhan. Dua, pada diri lu sendiri. Yes. Ketika lu bisa melakukan semua hal ini, maka semesta lu akan berubah. Di mana lu akan menghargai proses hidup yang lu dapat, lu menghargai usaha lu, dan lu pasti akan hargai orang. Akhirnya terciptalah respect akhirnya. Yang dulunya gue tuh paling sulit untuk bisa menerima orang lain punya pemikiran yang bertentangan sama pikiran gue. Sekarang gue bisa nerima, walaupun gue tidak bersetuju, gue bisa terima. Tidak menolak, tidak melakukan, tapi hanya mengiyakan. Iya, it's okay kok gitu. Apakah itu tidak bagian dari kepura-puraan? Itu kepura-puraan. Dan itu nyaman? Itu nyaman selama gue tidak pernah berbohong sama diri gue. Ketika orang itu tanya sama gue, Dan, gue pengen kebenaran. Lu siap? Siap. Ini menyakitkan loh. Iya. I'm gonna tell you the truth. Tapi ketika dia tidak siap, gue nggak akan paksa dia. Karena dulu gue suka paksa orang. Lu tuh harus begini, lu tuh harus begini, lu harus tuh begini. Kalau tidak sejalan kita berpisah gitu ya? Iya pasti. Cuman problemnya adalah akhirnya yang gue temukan, gue menjadi orang yang tidak bisa masuk ke dalam hidup orang. Dan kalau kita tidak bisa masuk ke dalam hidup orang, bagaimana kita bisa bantu orang itu? Iya, betul. Tujuan gue membantu, tapi secara tidak langsung karena gue paksa, gue ngerusak dia, ngerusak diri gue. Jadi gue nggak mau paksa. Lu mau berubah, silakan. Dan kira-kira apa yang kurang dari gue? Lu mau kebenarannya apa gimana nih? Kepura-puraannya. Kalau pura-puranya semua bebe aja bro. Kalau kebenarannya pahit nih. Lu tuh begini. Tapi are you ready or not gitu kan? Iya. Tapi apa sih sekarang tuh yang dipikirkan seorang Denny untuk menata hidup itu sekarang apa yang terpikirkan? Mungkin dalam karir, dalam keluarga, dalam pelayanan, apa sih? Gak ada. Ada skala priority-nya nggak sih? Gak ada. Oh, skala priority mungkin ada. Skala priority adalah number one is my wife. Ya. Oh, my family. Itu number one.
orang yang kerja sama gue. Itu skala priority. Kedua, teman. Teman, kerabat gitu ya. Teman, kerabat. Aktualisasi yang dilakukan seorang Denny dalam bentuk pelayanan, apa yang didapat tadi bawahyuan ya, tadi kan dapat wahyu gitu ya. Tahu kira-kira apa sih? Halu gue mah, gue bilang iya. Apa sih yang aktualisasi diri misalnya? Bentuk pelayanan Denny terendah setelah menerima, ibaratnya kan sebelum kita berterima kasih, tadi kan bilangnya melayani ya. Kira-kira bentuk pelayanannya itu apa? Lebih care ke karyawan atau lebih memprioritaskan yang selama ini terabaikan? Gue nggak ada acuan gue melayani sebenarnya. Gue tidak mau pakai kata melayani karena gue tidak mau merasa gue itu bener. Jadi gue hanya hidup dengan hari demi hari memperbaiki apa yang gue kerjakan. Semua yang gue bikin ini, gue anggap pelayanan gue kepada Tuhan. Bikin orang senang lewat konten gue. Bikin orang itu nyaman ketika dia bercerita lewat podcast. Bikin orang happy main basket lewat pebasket sombong. Bikin orang terhibur lewat sosmed gue dengan konten-konten yang lucu atau yang menyenangkan. Gue mengaktualisasikan hidup gue untuk menjadi sumber kehidupan buat orang yang melihatnya dan suka. Maupun yang tidak suka. Jadi gue tidak lagi menjadikan diri gue seperti apa yang gue mau. Berarti silakan. Pengen ngelihat sih hitungannya pesan dari yang disampaikan Denny ke orang, baik melalui film, baik melalui podcast, lebih ke apa sih sebenarnya? Terserah. Apakah ini diri gue, kan Denny kan nggak mau mengcounter omongan orang kan? Iya. Sampai sekarang pun setelah menemukan udah makin wise, tetap aja ya orang biarkan orang berpikir terserah. Iya. Lah inilah pelayanan kan, bagian dari pelayanan kan. Sekarang aku adalah sebaik-baiknya apa yang kau pikirkan dan seburuk-buruknya apa yang kau pikirkan. Karena aku tidak akan berusaha untuk memberitahu kepada kalian siapa aku. Karena bukan tugasku, bukan pikiranku, bukan hidupku. Hidup kalian tentukan lewat pikiran kalian. Kalau kalian beruntung, kalian akan tahu mencontoh yang benar. Kalau kalian tidak beruntung, kalian akan belajar untuk mencontoh yang tidak benar. Hanya itu aja. Jadi beban gue nggak ada terhadap orang. Gue dulu terbebani dengan itu, makanya gue nggak mau. Gue selalu terbebani dengan pikiran orang. Akhirnya ketika gue mengalami perjalanan spiritual, ketika gue berdialog, gue ketawa. Iya juga ya, gue ngapain ya mikirin pikiran orang ya? Sepakat dapat. Kan kita tidak hidup sama dia. Yes. Sangat tidak menghargai banget gue ketika gue menjudge pikiran dia. Biarkan dia jadi dirinya. Kalau dia itu berpikir buruk, ya itu dia. Dari situ kita juga bisa mengenali dan menyikapi orang. Kalau ada orang datang ke rumah lu, dia tersenyum, Assalamualaikum, Shalom. Oh, kita bisa tahu. Oh ini, oke. Datang, kita kasih sajikan makan. Bagaimana dia bersikap? Kan kita bisa kenali. Oke, itu satu fase. Fase kedua, mau mengenali orang, gampang. Kasih dia masalah. Kelihatan pasti tabiatnya. Karena ketika masalah datang, alam bawah sadar yang bermain. Ketika masalah belum datang, konsep mindset yang dia hadirkan. Saya pengen kelihatan seperti ini. Saya pengen duduk seperti ini. Begitu masalah datang, kita lihat lu duduknya masih begitu nggak? Masih tenang nggak lo? Bisa menguasai masalah atau lo dikuasai masalah? Iya. Nah itu kan gue ngalamin dalam fase hidup gue. Dan gue belajar dari diri gue sendiri. Gitu. Dan nah, ini kan orang kayaknya lain gitu. Kalau kita ngelihat usia, ini harusnya golden age-nya. Golden? Jangan golden. Belum ya? Belum? Gue anak-anak aja. Belum golden age. Gue golden boy ya? Golden. Oscar de la Hoya kali ya? Kalau di usia harusnya kan udah matang nih. Kalau kemarin kan temperamennya masih meledak-ledak, sedang udah wise. Udah matang emang ya? Udah matang. Gue nggak tahu. Tinggal memetik hasil nih sekarang. Ngelihat tuh udah memetik hasil nih. Metik mangga gue doyan, memetik hasil nggak doyan. Ngelihat hasil yang sudah dari kemarin dapat ilham lah ya kemarin. Terus sekarang mulai menata lebih. Target yang ke depan mau ditata lagi apa sih? Target yang mau ditata nggak ada, karena sekarang bagian penataan istri.
Makanya gue tuh beruntung dapet istri gue, karena istri gue tuh pinter nata, gue nggak pinter. Iya, luar biasa ya, Den. Dia luar biasa banget. Makanya gue bilang prioritas gue itu. Jadi membahagiakan istri gue adalah prioritas gue. Karena ketika dia bahagia, dia tidak perlu berusaha untuk jadi apa-apa. Iya. Dia menata sudah bagus, dia happy kan gitu. Di istri yang bahagia, itu adalah kunci kesuksesan rumah tangga. Den, lu punya istri sangat pinter banget. Kata lu kan lu bego, bisa connect. Oh, kalau pinter sama pinter, ini bahaya loh. Ya? Plus negatif dia. Jadi saling ngisi ya. Gue ketemu istrinya Denny sangat brilian pemikirannya. Terus Denny gue tanyain, gue bego katanya. Kok pantesan nyambung? Karena itu. Seperti apa sih kecocokannya? Kan dunianya kayaknya kalian berbeda sebenarnya. Ini pemikir banget, orangnya seneng kuliah, seneng belajar. Iya, sementara Denny nggak suka sekolah. Jadi tukang ini. Saya tidak suka sekolah. Menurut saya sekolah itu membosankan. Tapi itu tidak benar. Karena untuk beberapa orang itu menyenangkan. Istri saya suka banget sekolah. Dia doyan banget sekolah. Aneh kali itu orang. Berapa puluh kampus ya? Berapa? 5? Pokoknya dia itu mau ngambil S3-nya lah. Terus bapaknya juga profesor pengajar di Australia. Keluarganya suka sekolah. Saya nggak suka sekolah. Tapi bukan berarti orang yang nggak suka sekolah nggak bisa hidupnya maju, enggak. Orang yang suka sekolah pun belum tentu hidupnya maju. Kuncinya tadi yang kita obrol. Ini orang malas enggak? Orangnya ini enggak? Nah, kalau misalnya istri saya suka sekolah, saya nggak suka sekolah, jadinya kan nyambung. Karena dia banyak tahu hal yang saya tidak tahu. Betul. Urusan administrasi, urusan manajemen saya. Sebelum istri saya datang, saya nggak punya PT. Setelah istri datang, PT saya 3. Ditata ya kelembagaannya. PT saya 3, bos. Saya adalah CEO di 3 PT. Saya siapa? Saya adalah anak yang tidak sekolah. Saya adalah berandalan. Tapi nggak tepat nggak sekolah. Masuk ke basket itu karena beasiswa. Beasiswa. Bukan karena pintar di sekolah. Karena pintar basket. Nggak, tapi gini. Seorang istri setelah mengalami perjalanan tentang perempuan juga, ketemu yang seperti ini, profil seperti apa sih yang bisa digambarkan tentang Olive? Olive adalah karakter yang sangat spontan. Dia adalah karakter yang dinamis. Dia suka mencoba banyak hal. Olahraganya juga cukup ekstrim, panjat tebing, hiking, jujutsu. Dia adalah karakter yang integritasnya tinggi. Dia sangat benci kebohongan dan dia sangat tidak suka dengan orang-orang yang tidak jujur. Dia adalah karakter yang komit. Dia nggak suka ketika segala sesuatu berjalan dengan tidak ada komitmen. Dia adalah orang yang punya misi. Jadi ada tujuan yang mau dicapai. Itu karakternya dia. Dia orang yang fleksibel. Dia bisa diajak kompromi. Dia orang yang tidak suka didominasi dengan kekerasan. Dia suka didominasi dengan kebijaksanaan, gitu. Dia orang yang suka diberikan kepercayaan. Dia orang yang sangat senang melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Bocorannya nih, meskipun dia anak bontot, tapi dia ini malah yang anak manja. Gimana nih yang benar? Saya yang manja, karena saya nggak punya saudara kan. Saya dari kecil juga tidak mengalami proses hidup dimanjakan. Jadi pada saat gede, ada kesempatan, istri membuka peluang, saya manja. Tapi meskipun dia bontot, tidak pernah manja. Kalau lebih emosionalnya, Denny lebih manja. Saya lebih manja. Istri saya lebih mandiri, mungkin ya. Dia sepertinya kepala rumah tangga di sini. Kalau saya lebih ke kepala batunya ya. Nah, apakah kalau pada umumnya ini mendukung karirnya Denny sebagai, kalau di istilah saya, tiang doa. Olive ini bisa menjadi tiang doamu nggak? Iya bisa. Dia pasti menjadi tiang doa itu dengan sendirinya. Dia adalah penolong. Dia adalah support saya, support system terbaik yang ada selain orang tua. Itu selama 3 tahun terakhir ya? 2 tahun. 2 tahun. 1,5 pacaran, 1,5 menikah? Oh iya, 3 tahun kalau dihitung dari pacaran. Dia adalah hiburan saya.
dia adalah alasan saya pulang, dia adalah alasan saya bekerja. Saya tanya tadi, kalau Denny nggak pulang, pernah dicari nggak pulang sih? Iya, oh tadi nanya ya. Kalau nggak pulang dicariin ya? Lah, ngapain dicariin orang nggak pulang? Iya, gue jarang keluar malah. Kalau Olive itu suruh gue selalu keluar. Karena memang CEO di beberapa perusahaan kan? Iya, dia tuh ngerasa gue tuh aneh. Gue tuh sebenarnya aslinya nggak suka keluar, nggak suka bergaul. Dulu gue suka keluar karena gue nyari cewek, buat dibungkus. Asyik. Sekarang gue kan nggak nyari cewek buat dibungkus ya. Jadi kan gue ngapain keluar? Ya kan bener dong. Bergaul sama teman gue tidak akan mau bergaul sama orang yang tidak ada prospek masa depannya. Mohon maaf. Kalau cuma buat seneng-seneng, gue kasih lu waktu 1 jam. 2 jam deh paling lama. Iya kan sekarang. Tapi kalau buat prospek masa depan, gue kasih lu waktu lebih lah. Gitu. Itu pun ya masuk akal. Kalau yang nonsen, ya 15 menit lah. Yang ketemu lah chemistry-nya. Iya. Gue sangat pemilih. Orang bilang, ih nggak bagus itu. Nanti kalau kau sudah belajar hidup, kau akan tahu itu bagus. Lu akan punya teman cuma sedikit. Gak semua orang itu baik buat lu. Tapi dia baik buat orang lain, iya. Tapi belum tentu baik buat lu. Kan Denny kan terkenalnya orang yang arogan, yang sombong. Nah sekarang hidupnya Denny tuh digantungkan ke networking. Networking lu dapat dari mana? Datang sendiri. Oh, datang sendiri. Saya akhirnya menjadi magnet. Setelah saya akhirnya bawa Tuhan dalam hidup. Biar ngaco, udah bawa nama Tuhan masih arogan tau. Iya, lu tahu ya, kalau lu tuh mau punya magnet dalam hidup, lu harus punya frekuensi positif. Dan frekuensi positif itu sumbernya dari Tuhan. Dia adalah source of everything good. So ketika lu punya frekuensi positif, lu akan menjadi magnet untuk segala sesuatu yang positif dan juga negatif. Dirasakan nggak sama orang sekeliling itu? Iya, ngerasakan. Nah, kita harus bisa filter. Gitu. Jadi, saya punya waktu 20% untuk yang negatif. 80% untuk yang positif. Saya tetap kasih waktu. Karena harus. Hidup itu nggak boleh. Nggak bisa begitu terus. Dan kayaknya nggak mungkin ya. Udah natural. Iya, udah. Lu mau jadi orang suci, melayang di udara. Mau gini gitu ya. Tapi negatifnya juga terkontrol. Iya, kita tetap harus punya pertemanan negatif, harus ngobrolnya yang ngaco-ngaco. Harus itu. Tapi jangan banyak-banyak. Nanti gila. Hidupnya nanti halu, ya. Seperti Denny 3 tahun yang lalu halu. Kalau itu saya nggak punya teman. Teman saya diri saya sendiri dan kebodohan saya ya. Itulah. Aduh, biar ngaco, ini nggak sih mengalir terus kayak air. Ngomong-ngomong, beliau tuh dapat, atau saya tadi dapat contekan dikit, nama Denny Sumargo itu diambil dari majalah Bobo. Makanya tadi kok saya bilang, kok ada Denny manusia ikan? Ceritain dikit dong. Iya, jadi gue baru tahu dari podcast sama nyokap. Jadi podcast di sini nyokap. Usia berapa itu lu baru tahu nama diambil dari Bobo? 39. Pas ngobrol, saya nanya, nama Denny, ada yang nanya netizen nih, nama Denny datang dari mana? Kata mama dari komik Bobo. Jadi zaman dulu itu angkongmu kakek saya yang kasih nama. Langganan. Suka baca. Jadi dia bilang kasih nama saja Denny, manusia ikan. Mate. Kenapa? Terus kata mama saya jangan Denny manusia ikan lah katanya. Denny aja gitu, belakangnya Sumargo gitu. Saya juga nggak tahu kenapa dikasih nama itu. Cuman menurut saya nama itu kurang bagus ya. Jujur dari kecil saya ngerasa nama saya nggak bagus. Nggak apa-apa dong, ini kan jujur ya. Kenapa? Karena saya ngerasa nama saya kurang keren ya. Ya, yang keren tuh Richie, ya. William ya, iya kan? Raymond gitu. Tapi kenapa nama di podcast tetap Denny Sumargo? Ya udah. Itu berarti dia nggak benar-benar seperti itu, biar ngaco itu hanya. Cuma nggak apa-apa. Maksud aku jujur itu memang aku ngerasa kurang keren. Namaku tuh kurang keren, tapi itu bukan berarti hidup lu nggak keren kan? Sepakat. Itu doang. Biar ngaco, kita mau udahin. Tapi masih banyak yang perlu ditanya. Udah berapa menit sih? Udah banyak ya? Ada
angle berikutnya nggak sih? Sebenarnya saya mau nanya terkait momongan. Sebenarnya Densu itu seneng punya anak nggak sih? Punya, seneng. Kok seperti tidak ada ngoyoknya gitu, kayak let it flow juga gitu? Ngoyo. Karena saya percaya anak itu adalah apa yang Tuhan berikan. Dan waktunya adalah waktu yang terbaik menurut ukuran Tuhan. Yes. Kalau Tuhan mau kasih, dia kasih. Kalau tidak, dia tidak akan kasih. Saya itu pribadi emang gak pengen memaksakan segala sesuatu itu seperti dulu. Kalau dulu tuh udah di planning, harus. Kenapa saya nggak ngelakuin itu lagi? Kayaknya nggak cocok itu sama saya. Saya itu biar mengalir aja. Jadi kita dari kemarin kan memang usaha, tapi usahanya itu memang belum berbuah hasil. Sempat jadi, tapi tidak berbuah hasil. Jadi oleh karena itu kita menunggu lagi. So far sih ngejalaninya enjoy dan tidak terbebani sekali. Pemikiran tentang itu ada, tapi tidak akhirnya menjadi mengontrol kita. Alright, labora. Apa itu orang? Berbuat sambil berdoa. Iya, berbuat sembari berdoa aja gitu. Karena yang tadi aku bilang, aku percaya kalau akan ada waktu yang baik. Yes, indah pada waktunya. Indah pada waktunya, dan aku lebih senang menunggu janji Tuhan. Dan terpikir nggak, Denny kan dari kecil lonely sampai besar, tadi ada itu waktu hidupku ketika aku merasa aku sendiri. Target pengen punya anak berapa sih supaya kalau Denny Junior nanti tidak seperti Denny yang dulu, pengalaman yang dulu? Enggak harus ada acuan itu sih. Kalau aku keinginan pribadi pengen punya anak 2. Satu laki-laki, satu perempuan. Tapi kalau Tuhan mau kasih berapapun, terima kasih. Tapi kalau Tuhan nggak kasih pun, terima kasih. Karena menurut saya, hidup saya yang sudah saya dapat sekarang, itu ya sudah hasil dari semua kebaikan Tuhan. Tapi kalau ditanya, kalau boleh Tuhan izinkan 2. Dengan anak yang sehat, anak yang memberikan kebaikan untuk rumah ini, kebaikan untuk orang, dan memberikan banyak sekali kebaikan untuk diri dia ke depan. Tapi tidak pernah terpikir, gue nanti anak saya nanti nggak mau seperti saya. Pernah terpikir seperti itu? Iya. Dan anak saya tidak harus jadi seperti saya. Dia boleh menjadi seperti apapun yang dia mau menurut apa yang ditakdirkan oleh Tuhan. Yang penting dia harus tanggung jawab. Dia harus punya mental seorang manusia yang benar. Dia harus punya nilai, value. Dia, yaitu akhlak dan ininya apa? Budinya ada. Dengan ilham yang sudah diketahui oleh Denny saat ini, mengurus anak ke depan tidak semudah orang tua kita zaman dulu loh. Nah, kira-kira tantangan ke depan itu akan lebih sulit. Siapkah Denny sebagai orang tua? Nah, Tuhan kan ngedengar nih. Ya, aku berikan anak. Gambaran yang ada di benak Denny itu untuk ngurus anak ke depan tuh seperti yang disebutin tadi. Dia bertanggung jawab dan lain sebagainya. Iya, itu yang aku implementasikan. Tapi sudah siapkah menjadi seorang bapak? Saya siap untuk kecewa kalau suatu hari anak saya akhirnya mengecewakan hati saya. Seperti di Pinang, saya siap untuk kecewa. Yakin ya? Iya, karena hidup itu pasti kecewa. Dan saya tidak boleh akhirnya membuang dia sebagai anak kalau saya kecewa. Ya itu pilihan dia. Karena di sini adalah kualitas dari seorang bapak dan seorang anak yang nanti akan dilihat. Nah, agak sedikit ke atas berhati bapak. Apakah Denny seorang yang kecewa terhadap bapak? Enggak. Enggak ya? Saya enggak kecewa sama bapak. Mama saya mungkin iya. Karena dia bilang begitu. Tapi sekarang mungkin sudah tidak. Karena bapak saya juga sudah pergi. Sudah pulang duluan. Saya sama sekali tidak kecewa sama bapak saya karena mama saya mendidik saya tanpa ada influence untuk berusaha membuat bapak saya kelihatan jelek di kepala saya. Mama saya tidak pernah sekalipun membahas tentang hal buruk dari bapak saya. Saya baru tahu itu pas sudah dewasa, pas bapak saya sudah pergi, itu pun tidak sengaja mama saya menceritakan. Tapi itu pun tidak menjadikan saya benci sama bapak saya. Kenapa? Karena setiap orang itu punya hal buruk. Iya kan? Dan ada hal baiknya bapak saya, lebih banyak. Yang saya lihat itu. Karena saya tidak akan pernah ada di dunia ini. Walaupun bapak saya mungkin tidak involve dengan ke dirimu, proses saya dari kecil sampai besar sebanyak mama saya. Tapi kan dia tetap membuat saya ada. Saya harus mendoakan dia. Saya harus memberikan dia jalan doa untuk menuju ke tempat yang terbaik di sana. Dan saya suka melakukan itu. Artinya di Denny sendiri itu
masa kecilnya yang dianggap tadi kurang itu bukan datang dari orang tua, tapi lebih ke Denny sendiri sebenarnya ya, tidak punya teman banyak. Iya. Karena kondisi. Kondisi itu membuat kita jadi bodoh. Bodoh itu membuat kita ngerasa pintar. Situasional ketika itu ya. Iya. Udah berasa paling pintar kalau kita udah bodoh gitu ya. Astaga. Sangat ironi ya. Biar ngaco harus cerdas mencerna ya. Supaya tidak terjebak dengan... Nonton berkali-kali baru ngerti ini. Iya. Ini kayaknya udah tingkat tinggi nih ilmu yang disampaikan. Habisnya lu nanyanya begitu. Orang tanya bercanda-canda aja kali. Enggak. Ada message yang disampaikan biar ngaco. Makasih ya. Iya. Udah nih. Belum dong. Masih episode ada. Berikutnya. Oh iya. Kayaknya nggak ada bosannya ngobrol lama ini. Iya seru ya. Kalau di belakang ternyata bilangnya pendiam, di sini bocor halus. Aku seneng diajak ngobrol. Soalnya lebih banyak diem kan? Iya loh. Kagak diajak ngobrol malah banyak diem. Bocor halus tapi keliling bayangin. Jadi bobol. Begitu. Mas Densu. Iya. Daeng Densu. Luar biasa pengalaman hidupnya. Banyak yang memberikan inspirasi tentunya meskipun Densu tidak merasa seperti itu, tapi saya yakin yang mengikuti ngaco meskipun subscribe-nya Indopos Channel masih dikalahin sama udah banyak banget tahu ininya. Nanti Indopos Channel nanti besar ya pelan-pelan ya. Amin. Karena kan UKM walaupun saya jurnalis lebih tua dari jurnalis gadungan ini, tapi lihat sombong itu ternyata membawa berkah buat Densu. Sampai ketemu Den, thank you makasih banyak ya. banget. Sehat-sehat semua ya. Akan bangkit karena Densu. Sarang Beo. Sarang Beo.